Oke, karena sudah lengkap semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. yang kami hormati Ibu Dinar selaku dosen pengampu dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Dan pada kesempatan pada malam hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan desain faktor dari sistem yang dibuat oleh UP2TI Undip. Desain faktor ini akan ada 10 desain faktor yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh masing-masing dari anggota kami. Dan di akhir nanti ada kesimpulan terkait domain apa yang bakal menjadi pusat perhatian ketika sistem UP2T ini akan dilakukan pemeriksaan. Oke, tanpa berlebih lama, akan kita mulai kepada Mas Riza dipersilakan. Oke, kita mulai dengan desain faktor satu ya. Untuk desain faktor satu ini bisa dimulai dengan growth atau akuisisi. Ini berada di angka 2, di mana menunjukkan bahwa UP2TI merupakan organisasi nirlaba yang dimana berfokus kepada aktivitas operasional dan akademik pelayanan pendidikan. Sehingga untuk tata kelola dari organisasi tersebut tidak terfokus kepada pendapatan dan pertumbuhan, serta akuisisi tidak dianggap sebagai prioritas utama dalam strategi perusahaan, namun tetap penting. Lanjut di inovasi dan diferensiasi, ini berada di angka 1, di mana hal ini menunjukkan bahwa UP2TI merupakan organisasi yang tidak memerlukan inovasi atau diferensiasi, karena mereka tidak sejalan dengan tujuan organisasi, yang dimana mereka ini lebih terfokus pada aktivitas operasional akademik. Lanjut ke cost leadership, ini ada di angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa OP2TI tidak menjadikan efisiensi biaya sebagai prioritas utama. Hal ini terlihat dari tantangan yang dimiliki, yaitu di mana terdapat kendala budget. Di mana apabila terjadi kendala kerusakan fisik, OP2TI ini belum mampu memberikan budget besar terkait alat tersebut apabila harus diganti. Lalu untuk yang poin terakhir di desain faktor 1 ini, client service stability ini ada di angka 4, di mana mengindikasikan bahwa client service stability ini merupakan prioritas tinggi di UP2TI, yang mana mereka harus memberikan layanan terbaik kepada user mereka, yang dimana UP2TI ini harus menjaga stabilitas operasional dan akademik mereka. Karena apabila secara stabilitas terganggu, maka secara operasional akademik akan terganggu sepenuhnya. Lanjut ke desain faktor 2. Mas bisa on cam dulu, Mas? Ya, oke. Oke, lanjut ya. Di desain faktor 2 ini, yang pertama ada portfolio competitive product and service. Di poin pertama ini ada di angka 1 dari baseline-nya nomor 3, di mana menunjukkan bahwa UP2TI ini tidak fokus pada pengembangan portofolio produk dan layanan kompetitif. Ya, UP2TI ini tidak bersaing secara eksternal, namun hanya berfokus pada layanan operasional internal akademik. Lanjut ke manage business risk, yang dimana importansi ada di angka 4, yang berarti bahwa UP2TI ini sangat memikirkan terkait risiko yang akan terjadi pada layanan organisasi apabila terjadi resiko terkait dengan IT yang tidak diinginkan di masa mendatang. Hal ini terlihat dari adanya proteksi dari tim UP2TI yang memiliki keamanan jaringan, berupa VPN, firewall, kebijakan teknis UP2TI, serta keamanan fisik. Lanjut dari compliance with external laws and regulation,
Uh, di poin ini ada di angka 4, di mana hal ini merupakan hal penting bagi UP2TI sebagai unit yang mengelola IT. Tidak dijelaskan rinci terkait hal tersebut, namun mereka sebagai pengelola layanan IT, mereka cukup mematuhi peraturan yang berlaku terkait keamanan data, privasi pengguna, dan komponen hukum lainnya. Lanjut ke poin keempat, the customer oriented service culture, di mana di poin ini ada di angka 4 dari baseline 3. Kenapa angka 4? Hal ini sejalan dengan apa yang diberikan oleh UP2TI, di mana mereka berfokus kepada layanan. Yang layanan ini beroperasi di operasional dan akademik, di mana budaya layanan yang berorientasi kepada pelanggan ini merupakan sangat penting bagi UP2TI yang harus memberikan layanan IT secara maksimal. Lanjut ke business service continuity and availability. Di poin ini ada di angka 4 dari baseline 3, yang berarti kontinuitas dan ketersediaan layanan merupakan sangat penting untuk UP2TI. Sebagai unit pengelola IT, mereka harus memastikan bahwa sistem dan infrastruktur teknologi selalu tersedia dan dapat diandalkan. Karena apabila terjadi gangguan, dapat menghambat operasional organisasi secara keseluruhan. Hal ini didukung dengan adanya pemeliharaan jaringan dan dukungan teknis yang diberikan oleh P2TI. Lanjut di poin selanjutnya, ada quality of management information. Di poin ini ada di angka 3 dengan baseline 3, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi manajemen dianggap penting di UP2TI. Informasi manajemen ini diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, prioritas proyek, dan pengelolaan risiko. Hal ini terwujud dengan adanya informasi yang jelas melalui website dan laman Instagram UP2TI. Lanjut ke optimization of business process cost. Untuk poin ini cukup rendah, ada di angka 2 dari baseline 3. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi biaya proses bisnis tidak dianggap sangat penting di UP2TI. Hal ini mungkin karena fokus mereka lebih kepada peningkatan layanan daripada sekedar pengurangan biaya. Terlihat dari tidak terwujudnya banyak hal terkait keuangan dalam UP2TI. Lanjut ke poin selanjutnya, staff skill, motivation, and productivity. Untuk poin ini berada di angka 3 dengan baseline 3. Yang menunjukkan bahwa UP2TI ini memperhatikan terkait motivasi, skill, dan produktivitas yang dimiliki oleh staf UP2TI. Hal ini terlihat dengan adanya hierarki yang jelas, di mana seharusnya di internal UP2TI ini memiliki internal yang sehat. Lanjut di poin selanjutnya, ada compliance with internal policy. Di poin ini ada di angka 2 dari baseline 3, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan internal tidak dianggap sebagai prioritas utama. Ini karena UP2TI memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap kebijakan internal, atau kebijakan internal tersebut dianggap sudah matang oleh UP2TI. Lalu ada poin Manage Digital Transformation Program yang berada di yang ada di angka 4 dari baseline 3. Hal ini menunjukkan bahwa program transformasi digital sangat penting bagi UP2TI. Sebagai pengelola IT, mereka mungkin bertanggung jawab untuk memimpin inisiatif transformasi digital di seluruh organisasi, termasuk dalam hal adopsi teknologi baru dan perbaikan sistem IT. Hal ini terwujud dengan adanya pengembangan infrastruktur yang dilakukan, di mana diadakan penambahan kapasitas penyimpanan dan peningkatan kinerja DPC. Lanjut di poin terakhir, ada Product and Business Innovation.
Untuk poin terakhir ini berada di angka 2 dari baseline 3, yang berarti bahwa inovasi produk dan bisnis tidak menjadi fokus utama bagi UP2TI. Mereka mungkin lebih berfokus kepada pemilihan layanan teknologi yang sudah ada daripada mendorong inovasi baru di bidang produk atau layanan. Terlebih UP2TI juga banyak terkendala finansial, yang dimana hal ini menjadikan mereka kurang ada inovasi lebih dan lebih mengutamakan kepada maintenance. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu desain faktor 3 atau risk profile atau profil risiko. Profil risiko adalah profil risiko perusahaan dan isu terkini terkait teknologi informasi atau IT. Profil risiko juga dapat membantu mengidentifikasi risiko di area mana yang mungkin dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, terdapat 19 profil risiko yang terdapat pada COVID ya. Yang pertama ada pengambilan keputusan dalam investasi TI, definisi dan pemeliharaan portofolio. Nah, di sini impact yang diberikan yang pertama ada 4 karena IT investment sangat menentukan strategi bisnis jangka panjang dan berdampak signifikan pada operasional. Lalu likelihood-nya di angka 3 karena keputusan investasi ini terjadi secara periodik dan bisa mempengaruhi banyak area bisnis. Lalu yang selanjutnya ada program dan project life cycle management. Impact-nya di angka 4 karena kesalahan dalam siklus hidup proyek dapat menyebabkan kerugian besar pada sumber daya dan keterlambatan. Yang likelihood-nya di angka 3 karena kegagalan manajemen proyek seringkali terjadi tetapi tidak pada setiap proyek. Lalu profil yang ketiga yaitu IT cost dan oversight. Impact-nya dinilai 3 karena pengawasan dan kontrol biaya IT yang buruk bisa merugikan perusahaan secara finansial. Likelihood-nya dinilai 2 dengan prosedur yang baik, risiko ini tidak sering terjadi. Selanjutnya ada IT expertise, skills, dan behavior. Impact dinilai 4 karena kurangnya keterampilan IT dapat mempengaruhi efektivitas operasional dan inovasi. Lalu likelihood-nya dinilai 3 karena dalam beberapa organisasi kekurangan keterampilan seringkali menjadi tantangan perusahaan. Selanjutnya ada enterprise atau IT arsitektur. Impact ada di angka 4 karena arsitektur TI yang buruk dapat berdampak jangka panjang pada kecepatan dan efisiensi operasional. Likelihood-nya di angka 2 karena masalah ini seringkali lebih jarang terjadi karena perusahaan biasanya merencanakan arsitektur dengan baik. Selanjutnya ada IT operasional infrastruktur insiden. Impact ada di angka 3 karena gangguan infrastruktur bisa menganggap operasional sehari-hari dan layanan. Lalu likelihood-nya di angka 4 karena insiden operasional infrastruktur sering terjadi dalam sistem IT. Selanjutnya ada unauthorized action. Impact di angka 4 karena tindakan tidak sah dapat menimbulkan kerugian signifikan seperti kebocoran data atau kerugian finansial. Likelihood di angka 3 karena insiden ini cukup umum terutama di lingkungan dengan kontrol keamanan yang lemah. Profil risiko yang selanjutnya ada software adoption atau usage problem. Dengan impact ada di angka 3 karena masalah adopsi software dapat memperlambat produktivitas dan menyebabkan pemborosan sumber daya. Likelihood di angka
3 juga, karena banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi baru. Soalnya ada hardware incident. Impact di angka 2, karena insiden perangkat keras yang jarang menyebabkan gangguan besar karena perangkat bisa cepat diganti. Dan likelihood di angka 3, karena masalah perangkat keras cukup umum, terutama jika peralatan sudah lama. Lalu yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu software failure. Impact di nilai 3, karena kegagalan perangkat lunak dapat menghentikan operasional sementara. Dan likelihood-nya di angka 3 juga, karena insiden ini bisa terjadi dengan frekuensi yang cukup tinggi tergantung pada kompleksitas sistem. Soalnya ada logical attack. Impact logical attack dinilai 4, karena serangan logik bisa menyebabkan kerusakan signifikan pada data dan kepercayaan organisasi perusahaan. Lalu likelihood-nya di angka 3, karena serangan cyber terus meningkat, tetapi tetap ada langkah-langkah untuk mitigasinya. Soalnya ada third party atau supplier incident. Impact di angka 3, karena masalah dengan pihak ketiga dapat menyebabkan keterlambatan operasional atau kegagalan layanan. Lalu likelihood-nya di angka 3 juga, karena masalah ini cukup umum terutama di perusahaan yang banyak bergantung pada supplier. Profil selanjutnya ada non-compliance dengan impact 4, karena ketidakpatuhan bisa menyebabkan benda yang besar, kerugian reputasi, atau penghentian operasional. Dengan likelihood dinilai 2, karena insiden ini bisa dihindari jika ada kebijakan pengawasan yang kuat. Lalu ada geopolitical issues dengan impact 3, karena isu geopolitik dapat mengganggu rantai pasokan atau ekspansi bisnis internasional. Dan likelihood dinilai 2, karena meski penting, peristiwa geopolitik tidak terjadi setiap saat. Selanjutnya ada industrial action dengan dampak 3, dengan impact 3, karena tindakan industri seperti pemogokan dan menutup operasional sementara. Lalu likelihood di angka 2, karena tindakan industri cenderung jarang terjadi, tergantung pada wilayah. Poin selanjutnya ada acts of nature dengan impact 4, karena bencana alam dapat menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur dan operasional. Lalu dengan likelihood 1, karena risiko ini jarang terjadi, tetapi dampaknya jika terjadi itu sangat besar. Poin selanjutnya ada technology based innovation dengan impact 4, karena inovasi teknologi dapat mengubah landscape bisnis secara signifikan. Lalu likelihood di angka 3, karena inovasi teknologi terjadi cukup sering, terutama di era digital saat ini. Poin selanjutnya ada environmental dengan impact 3, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi operasional bisnis, terutama jika melibatkan keberlanjutan. Dengan likelihood dinilai 2, karena masalah ini lebih jarang terjadi tetapi semakin menjadi perhatian. Yang terakhir ada data dan information management. Dinilai dengan impact 4, karena pengolahan data yang buruk bisa menyebabkan hilangnya informasi penting dan masalah hukum. Dan likelihood di angka 3, karena kesalahan dalam manajemen data sering terjadi karena volume data yang besar. Oke, next. Oke, selanjutnya ada desain faktor 4. Desain faktor 4 yaitu IT related issue atau permasalahan terkait IT. Nah, penilaian risiko terkait dengan teknologi informasi melibatkan pertimbangan terhadap masalah-masalah terkait TI yang sedang atau pernah terjadi dalam
di organisasi. Nah, terdapat 20 jenis permasalahan terkait TI, mengacu pada COVID 2019 ya. Nah, di sini yang pertama ada kegagalan antara entitas TI yang berbeda di seluruh organisasi karena persepsi kontribusi yang rendah terhadap nilai bisnis. Di sini dengan nilai 2 karena frustasi di antara entitas IT dapat mengganggu kolaborasi dan produktivitas, tetapi dampaknya terhadap keseluruhan kinerja organisasi mungkin tidak seberat masalah yang lebih kritis seperti insiden IT yang signifikan. Namun, penting untuk mengatasi persepsi ini agar IT dapat berkontribusi lebih baik terhadap nilai bisnis. Nah, selanjutnya ada kegagalan antara departemen bisnis karena gagalnya inisiatif atau persepsi kontribusi yang rendah terhadap nilai bisnis. Di sini diberi nilai 3 karena frustasi antara departemen bisnis dan IT sangat penting karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kolaborasi, serta menghambat keberhasilan proyek dan inisiatif. Ketidakpuasan ini dapat berdampak langsung pada kinerja bisnis dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada insiden berkaitan dengan TI yang signifikan seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, kegagalan proyek, kesalahan aplikasi yang terkait dengan TI. Di sini diberi nilai 3 ya, karena insiden yang signifikan terkait IT memiliki dampak yang sangat besar pada keamanan, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis. Data hilang atau pelanggaran keamanan dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi yang rusak, dan konsekuensi hukum. Nah, oleh karena itu, ini termasuk masalah yang sangat penting untuk diatasi. Selanjutnya ada permasalahan terkait pengiriman layanan oleh pihak outsourcing TI. Dengan nilai 3, karena masalah dalam penyampaian layanan oleh penyedia layanan IT dapat berdampak serius pada operasi bisnis. Ketidakpuasan atau kegagalan dalam memenuhi SLA atau Service Level Agreement dapat mengganggu produktivitas, meningkatkan biaya, dan mengurangi kualitas layanan yang diterima oleh pengguna akhir. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari departemen bisnis dan mempengaruhi strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada kegagalan dalam memenuhi persyaratan peraturan atau kontrak terkait IT. Kegagalan dengan nilai 3 ya. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan regulasi atau kontrak dapat menyebabkan sanksi hukum, denda, dan kerugian reputasi yang signifikan. Kepatuhan adalah aspek penting dari manajemen risiko, dan ketidakpatuhan dapat merusak hubungan dengan mitra dan pelanggan. Selanjutnya ada temuan audit rutin atau laporan penilaian lainnya terkait kinerja TI yang buruk atau masalah kualitas TI atau layanan TI yang dilaporkan. Di sini diberi nilai 2 karena temuan audit yang menunjukkan kinerja IT yang buruk dapat menandakan masalah yang lebih besar, tetapi nampaknya mungkin lebih terkait dengan reputasi dan efisiensi daripada dampak langsung pada operasi. Namun ini tetap perlu ditangani untuk mencegah masalah yang lebih serius di masa depan. Selanjutnya ada pengeluaran TI yang signifikan dapat dan dilakukan secara tersembunyi, yaitu
Pengeluaran TI oleh departemen pengguna di luar kontrol mekanisme pengambilan keputusan investasi TI yang normal dan anggaran yang disetujui. Di sini diberi nilai 3 karena pengeluaran IT yang tersembunyi dan tidak terkelola dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan menyulitkan perencanaan keuangan. Hal ini juga mengindikasikan kurangnya kontrol dan transparansi dalam pengeluaran yang dapat mengganggu strategi TI secara keseluruhan. Poin selanjutnya ada penggandaan atau tumpang tindih antara berbagai inisiatif atau bentuk lain pemborosan sumber daya. Di sini dengan nilai 2 karena alasannya duplikasi dan pemborosan sumber daya dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas, tetapi mungkin tidak memiliki dampak yang secepat atau signifikan dibandingkan dengan masalah lain yang lebih mendesak. Namun, penting untuk mengidentifikasi dan mengelola inisiatif ini untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada sumber daya TI yang tidak mencukupi, staf dengan keterampilan yang tidak memadai, atau staf yang mengalami kelelahan atau ketidakpuasan. Di sini dengan nilai 3, karena kekurangan sumber daya IT dan ketidakpuasan staf dapat bertambah langsung pada kinerja dan kualitas layanan. Karyawan yang terbakar habis atau tidak memiliki keterampilan yang tepat dapat menyebabkan tingginya turnover, rendahnya produktivitas, dan kegagalan proyek. Poin selanjutnya ada perubahan atau proyek yang didukung oleh TI sering gagal memenuhi kebutuhan bisnis dan seringkali terlambat atau melebihi anggaran. Di sini nilainya 3, karena proyek yang gagal memenuhi kebutuhan bisnis atau yang terlambat dan melebihi anggaran dapat merugikan organisasi secara finansial dan strategis. Kegagalan ini juga dapat mengurangi kepercayaan dari pihak bisnis dan bertambah negatif pada inisiatif di masa depan. Poin selanjutnya ada keraguan oleh anggota dewan, eksekutif, atau manajemen senior untuk terlibat dengan TI atau kurangnya sponsor bisnis yang komitmen terhadap TI. Di sini nilainya 3 ya, karena keengganan manajemen senior untuk terlibat dengan TI dapat menghambat investasi dan dukungan yang diperlukan untuk inisiatif TI. Tanpa komitmen dan pimpinan, inisiatif TI seringkali tidak mendapat sumber daya dan perhatian yang diperlukan untuk nantinya untuk keberhasilan itu. Yang selanjutnya ada model operasional TI yang kompleks dan atau mekanisme pengambilan keputusan yang tidak jelas untuk keputusan yang terkait dengan TI. Di sini diberi nilai 2, karena model operasi TI yang kompleks dan mekanisme keputusan yang tidak jelas dapat mengganggu efisiensi dan memperlambat pengambilan keputusan. Meskipun dampaknya penting, efek langsungnya mungkin tidak sekuat masalah lain yang lebih mendesak. Selanjutnya ada biaya TI yang terlalu tinggi. Dengan nilai 3, karena biaya TI yang sangat tinggi dapat membebani anggaran dan mengurangi daya saing organisasi. Jika biaya tidak dapat dikendalikan, ini dapat menghambat investasi di bidang lain dan mempengaruhi keberlanjutan jangka panjang. Poin selanjutnya ada implementasi inisiatif atau inovasi baru yang gagal atau gagal yang disebabkan oleh arsitektur dan sistem TI saat ini. Ini diberi nilai 3 karena kegagalan dalam menerapkan inisiatif baru karena arsitektur dan sistem TI yang tidak memadai dapat menghambat inovasi dan daya saing. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan peluang bisnis dan frustasi di kalangan pengguna.
Poin selanjutnya ada kesenjangan antara pengetahuan bisnis dan teknis yang mengarah pada pengguna bisnis dan spesialis teknologi yang digunakan. Di sini dinilai 2 karena jurang pengetahuan antara bisnis dan teknologi dapat menghambat komunikasi dan kolaborasi. Nah, meskipun penting ya, dampaknya lebih bersifat jangka panjang dan dapat diatasi dengan pelatihan dan komunikasi yang lebih baik. Soalnya ada permasalahan yang berkaitan dengan data dan integrasi data di berbagai sumber. Ini dengan nilai 3, karena masalah kualitas data dan integrasi dapat merusak pengambilan keputusan dan analisis, serta mengganggu operasional. Data yang tidak akurat atau terpisah dapat mengarah pada kesalahan strategis dan pengeluaran yang tidak perlu. Poin selanjutnya ada level komputasi end user yang tinggi menciptakan masalah yang yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas atas aplikasi yang sedang dikembangkan dan dioperasikan. Nah, di sini diberi nilai 2 karena tingginya tingkat komputasi pengguna dapat menyebabkan pengembangan aplikasi yang tidak terkontrol, tetapi dampaknya mungkin tidak langsung terlihat dibandingkan dengan masalah lain. Namun penting untuk menegakkan kontrol untuk mengurangi resiko. Poin selanjutnya ada level komputasi end user yang tinggi menciptakan masalah, yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas atas aplikasi yang sedang dikembangkan dan dioperasikan. Di sini dinilai dengan angka 3 karena implementasi solusi informasi oleh Departemen Bisnis tanpa keterlibatan TI dapat menciptakan silo, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan risiko keamanan. Hal ini juga mencerminkan ketidakpuasan dengan layanan TI yang ada dan harus segera ditangani. Poin selanjutnya ada ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan keamanan dan privasi. Dengan nilai 3 karena ketidakpatuhan terhadap regulasi privasi dapat menyebabkan sanksi hukum yang serius dan kerugian reputasi perlindungan data adalah isu kritis yang harus ditangani untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu ketidakmampuan untuk mengeksploitasi teknologi baru atau berinovasi menggunakan IT. Diberi nilai 3 karena ketidakmampuan untuk memanfaatkan teknologi baru atau berinovasi dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing organisasi. Inovasi adalah kunci untuk kelangsungan hidup di pasar yang terus berubah dan ketidakmampuan ini harus segera diatasi. Sekian penyampaian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya. Selanjutnya ada desain faktor 5. Desain faktor 5 ini tentang threat landscape ya, atau lanskap ancaman. Ada 2 penilaian, yang pertama ada high dan kedua ada normal. Di sini kami memberi nilai high sebesar 75% dari 33%, sedangkan yang normal 25% dari 67%. Nah, boleh di next. Nah, jadi 75% ini berarti organisasi beroperasi dalam lingkungan ancaman yang tinggi, yang bisa diakibatkan oleh faktor geopolitik, sektor industri, ataupun profil organisasi. Nah, ancaman itu dianggap kritis karena dapat mempengaruhi keberlanjutan operasi bisnis jika tidak ditangani dengan baik.
Kondisi ini menggambarkan bahwa organisasi memiliki resiko yang besar terhadap potensi ancaman keamanan atau insiden yang akan terjadi. Nah, dalam kasus PT XYZ ini, mereka mengalami masalah dengan pemadaman listrik yang sering terjadi pada malam hari, yang berdampak pada kerusakan alat-alat seperti UPS yang tidak dapat bertahan lama. Ini tuh menempatkan PT XYZ dapat pada risiko tinggi yang terkait dengan kestabilan operasional, terutama karena peralatan yang penting untuk jaringan TI seringkali terancam rusak akibat gangguan listrik. Dalam hal ini, ancaman tinggi menjadi faktor penting karena risiko gangguan listrik dapat langsung mengganggu berlangsungan operasi. Karena itu, tingkat kepentingan ini ancaman ini ditetapkan pada tingkat 75%. Nah, untuk nilai normalnya 25%, menunjukkan bahwa meskipun ancaman tinggi menjadi perhatian utama, beberapa aspek dari operasi organisasi masih berjalan dalam kondisi ancaman normal yang tidak terlalu signifikan. Nah, di beberapa aspek ini tuh infrastruktur PT XYZ seperti kabel, fiber optik masih dapat digunakan tanpa masalah meskipun sudah lama tidak diganti. Ini mencerminkan bahwa meskipun ada ancaman tinggi di beberapa area, sebagian operasi masih berjalan normal dan tidak memerlukan perhatian yang sesegera mungkin. Boleh di next. Selanjutnya ada desain faktor 6. Ini tentang persyaratan kepatuhan. Nah, ada 3 penilaian, ada high, normal, dan juga low. Kami memberi nilai high sebesar 10%. Ini tuh menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari operasi organisasi yang tunduk pada persyaratan kepatuhan yang ketat. Biasanya terkait dengan sektor industri ataupun kondisi geopolitik yang lebih kompleks. Persyaratan ini mungkin terkait dengan standar regulasi yang spesifik untuk industri atau negaranya. Dalam contoh kasusnya ini, di PT XYZ, kepatuhan tinggi mungkin terkait dengan kebutuhan untuk mematuhi standar tertentu dalam penggunaan alat jaringan yang sesuai dengan spesifikasi UP2TI ini. Misalnya PT XYZ menetapkan bahwa semua perangkat jaringan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan ini mencerminkan di uh, apa boleh masuk? Masuk. Maaf, tadi ada jaringan. Mungkin saya ulang dari desain faktor 6. Desain faktor 6 ini tentang persyaratan kepatuhan. Nah, ada 3 penilaian, yaitu nilai high, normal, dan juga low. Yang nilai high kami beri sekitar 10%. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari operasi organisasi yang tunduk pada persyaratan. Seperti itu, yang kepatuhan yang ketat.
Nah, di kasusnya PT XYZ ini, kepatuhan tingkat tinggi terkait dengan kebutuhan untuk mematuhi standar tertentu dalam penggunaan alat jaringan yang sesuai dengan spesifikasi UP2TI. PT XYZ menetapkan bahwa semua perangkat jaringan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UP2TI. Nah, jika tidak, perangkat tersebut tidak akan dikonfigurasikan. Ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, di mana standar dan kebijakan harus diikuti secara ketat. Yang kedua, pada nilai normal diberi sebesar 75%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan kepatuhan organisasi adalah standar dan umum di berbagai industri. Organisasi harus mematuhi peraturan yang berlaku secara umum di sektor ini. Nah, sebagian besar operasi PT XYZ ini terkait TI berada di bawah kepatuhan reguler. Misalnya pada pemeliharaan jaringan yang rutin dilakukan, pergantian kabel UTP, dan pengecekan penggunaan Libre NSM untuk memonitori perangkat yang bermasalah merupakan bagian dari kepatuhan yang umum. Ini merupakan contoh di mana kepatuhan standar masih dijadikan tanpa menghadapi hambatan yang besar. Boleh di next. Oke, mungkin dinilai low sebesar 10% ini menunjukkan bahwa beberapa bagian dari generasi memiliki sedikit atau bahkan tidak ada persyaratan kepatuhan yang biasanya di era yang tidak langsung terkait dengan regulasi atau standar yang ketat. Nah, kami beri nilai 15%, lalu beberapa fungsi yang kurang kritis seperti penggunaan perangkat yang diizinkan oleh pengguna akhir, nilai kepatuhan lebih rendah tapi tidak penting untuk menjadi standar dasar. Oke. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada terkait dengan desain faktor 7, yaitu peran IT. Jadi peran IT ini dibagi menjadi 4 kategori. Kategorinya ada kategori support, ada kategori factory atau pabrik, ada kategori turnaround, dan kategori strategik. Dengan baseline masing-masing 3. Jika kita melihat dari informasi yang diberikan dan terkait dengan produk dari UP2TI itu sendiri, yaitu sistem SSO, terdapat beberapa komponen yang mungkin dapat kita identifikasi sebagai support, ada yang factory, turnaround, dan strategik. Untuk support, ini diberi nilai 1. Karena komponen-komponen dalam kategori ini mendukung fungsi yang lebih administratif atau sekunder, dan gangguan pada komponen ini tidak berdampak besar pada proses bisnis universitas, yaitu kegiatan belajar mengajar. Contohnya apa? Contohnya seperti survei kepuasan dan pelayanan administrasi, yang dimana gangguan pada sektor ini itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi terkait dengan kepentingannya, apakah komponen support ini menjadi prioritas utama dalam pengembangan dari UP2TI, itu saya beri nilai 1 karena gangguan pada bagian ini tidak terlalu berpengaruh gitu kepada UP2TI keseluruhannya. Kemudian ada bagian factory. Factory ini bagian yang mendukung operasional sehari-hari, yaitu kegiatan belajar mengajar kampus gitu. Dan dengan adanya UP2TI dan sistem teknologi informasinya dalam berupa jaringan maupun lain-lain, komponen ini mungkin dapat berupa rekapitulasi absensi, sistem absensi, atau sistem penggantian kelas. Sesuatu yang dioperasionalkan oleh civitas akademik, yaitu dosen, mahasiswa, ataupun bagian-bagian lain dalam universitas yang mungkin menggunakan jaringan yang disediakan oleh P2TI. Komponen dalam kategori ini, jika ada gangguan, mungkin ada sedikit impact ya, ada sedikit efek kepada operasional usernya sehari-hari, jadi mungkin lebih kritikal dibandingkan dengan bagian support. Jadi saya beri nilai 2. Namun gangguan pada bagian ini itu tidak terlalu impactful gitu. Artinya masih ada alternatif yang bisa kita jalankan apabila terdapat gangguan pada bagian ini. Jadi untuk kepentingannya atau importansnya dalam pengembangan UP2TI, ini bagian factory tidak terlalu signifikan, sehingga saya beri nilai 2. Kemudian ada bagian turnaround, ini mungkin kategori yang mendukung
proyek-proyek jangka pendek hingga jangka menengah gitu. Yang mungkin dalam masa transisi atau masa transformasi atau masa pengembangan, sehingga mungkin pada gangguan pada bagian ini impact-nya lebih besar gitu dibandingkan bagian support ataupun bagian factory tadi. Cuman karena adanya limitasi dari informasi yang diberikan, maka saya beri nilai 2 saja karena uh, tadi gitu tidak terlalu signifikan dalam pengembangan UP2TI. Kemudian ini ada bagian yang paling penting, bagian strategik, yaitu komponen paling kritikal gitu. Apabila terjadi gangguan pada komponen ini, maka secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar atau proses bisnis dari universitas itu tidak berjalan gitu. Jadi bagian strategik ini harus menjadi fokus utama bagi UP2TI dalam mendesain sistemnya gitu, mendesain SSO. Jadi apabila bagian yang vital ini terganggu, maka kegiatan proses bisnis kampus itu terganggu secara keseluruhan. Maka dari itu di sini tingkat kepentingannya dinilai 4. Contohnya ada sistem SSO itu sendiri, kemudian bagian dari SSO itu ada Learning Management System atau yang kita sebut dengan Kulon. Kemudian ada jaringannya, Undip Network, kemudian ada Siap Undip, yaitu produk-produk yang digunakan oleh civitas akademik sehari-hari dan sangat vital. Kemudian ada desain faktor 8, ini dari mana sumber atau komponen-komponen dari sistem itu disediakan gitu. Di sini ada 3, ada outsourcing, ada cloud, dan ada insourcing. Outsourcing artinya dia menggunakan pihak ketiga atau pihak kedua, yaitu pihak eksternal yang dikontrak atau diberikan perjanjian kerjasama untuk mendesain sistem teknologi informasi dari Undip itu sendiri atau dari UP2TI itu sendiri. Kemudian ada jaringan cloud. Cloud ini artinya dia menggunakan software atau layanan yang disediakan oleh uh, perusahaan-perusahaan di luar sana, mungkin ada dalam bentuk Google Drive, Google Cloud, ada Microsoft Cloud, atau layanan-layanan cloud lain yang mungkin namanya masih asing gitu. Layanan cloud ini sendiri menggunakan internet ya untuk mengaksesnya. Dan kemudian ada insourcing, artinya dalam proses pendesainan, pembuatan, kemudian perencanaan, dan segala macam hingga nanti implementasinya, itu menggunakan sumber daya manusia Undip itu sendiri atau UP2TI itu sendiri. Artinya jaringan tersebut otentik buatan dari UP2TI. Nah, di sini importance-nya atau tingkat kepentingannya untuk outsourcing itu 0% karena dari jurnal-jurnal yang ada, kemudian informasi-informasi yang ada di luar sana, bahwasanya sistem yang digunakan Undip saat ini seluruhnya itu dibangun oleh staf Undip gitu. Jadi tidak ada yang menggunakan uh, pihak eksternal atau pihak kedua gitu dari Undip lah semuanya. Seperti itu. Kemudian untuk jaringan cloud-nya ada 25%. Ini karena sebagian kecil dari kegiatan belajar mengajar kita, sebagian kecil dari sistem informasi, sistem jaringan yang disediakan oleh UP2TI itu sebagian kecil menggunakan jaringan cloud yang disediakan oleh Microsoft. Jadi tingkat kepentingan di sini 25% yang artinya dalam pendesainan sistem ini perlu diperhatikan gitu. Kemudian ada insourcing itu ada 75% seperti yang saya bilang tadi bahwasannya sistem yang dibangun oleh UP2TI dari informasi yang disediakan juga merupakan bentuk pengembangan dari internal staf Undip gitu, yaitu dari UP2TI yang diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar atau operasional dari universitas itu sendiri. Jadi untuk kepentingan di sini 75% karena sangat penting gitu untuk diketahui bahwasanya sistem jaringan yang disediakan oleh UP2TI ini desainnya memprioritaskan insourcing seperti itu. Kemudian ada desain faktor 9, ini terkait dengan bagaimana implementasinya, apakah menggunakan metode Agile, metode DevOps, atau tradisional. Perlu diketahui untuk metode Agile ini yang paling appropriate lah, paling cocok digunakan di perusahaan-perusahaan atau entitas-entitas yang kegiatannya itu sehari-hari gitu. Jadi mereka menggunakan itu sistem itu digunakan sehari-hari dan oleh berbagai macam pihak. Jadi ketika dia maintenance itu langsung langsung dirasakan oleh usernya gitu tanpa harus ada pengembangan di belakang layar. Itu untuk Agile. Kemudian ada DevOps, itu kebalikan dari Agile. Jadi dia masih cepat untuk dari segi pengembangan, tapi untuk update atau pembaruan itu masih dalam lingkup internal gitu. Jadi ada tim pengembang dan ada tim operasional. Dan kedua tim ini saling bekerja sama untuk memberikan feedback. Jadi sementara Agile tadi feedbacknya langsung dari users, kalau DevOps itu
masih menggunakan dua pihak, yaitu dari tim pengembangan dan dari tim operasional, yang nanti feedback-nya ketika sudah matang akan diluncurkan dalam bentuk pembaruan sistem seperti itu. Kemudian ada sistem tradisional yang lebih menggunakan approach kehati-hatian gitu, karena mungkin di bagian ini ada aspek kepatuhan hukum atau anggaran atau lain-lainnya yang butuh perencanaan yang lebih panjang yang tidak mungkin dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan Agile dan DevOps. Di sini ada penjelasannya kenapa 70%, karena universitas sendiri mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan iteratif dalam pengembangan teknologi. Universitas sendiri perlu merespons dengan cepat kebutuhan teknologi yang berubah, misalnya dalam pengembangan sistem e-learning, aplikasi internal, atau portal akademik. Jadi, kerusakan di bagian ini, di bagian-bagian yang digunakan sehari-hari oleh Chief Akademik Undip, itu pengembangannya dilakukan dengan agile gitu. Jadi langsung dan diberikan kepada usernya langsung. Sementara untuk DevOps itu 15% fokusnya. Kenapa? Karena mungkin menggunakan DevOps untuk mengelola infrastruktur cloud atau aplikasi dengan siklus pembaruan cepat, namun memerlukan stabilitas yang lebih tinggi, seperti mungkin beberapa fitur dalam SS Undip. Namun karena ada limitasi informasi, jadi ini saya tetapkan di 15% saja. Kemudian ada tradisional 15%, karena limitasi informasi lagi, mungkin ada sebagian kecil implementasi tradisional, mungkin untuk proyek-proyek yang besar gitu, yang mungkin dilaksanakan oleh Undip. Jadi ini memerlukan lingkup yang lebih stabil dan perencanaan yang lebih matang lagi dibandingkan dengan yang digunakan Agile dan DevOps. Kemudian ada desain faktor 10, ini terkait dengan sebagai apa gitu UP2TI atau Undip itu sendiri dalam hal menggunakan teknologi. Apakah dia sebagai first mover, yaitu dia sebagai inisiatornya, sebagai perintis, inovator, uh, penggerak pertama lah gitu bahasanya dalam hal penerapan teknologi yang sudah ada. Kemudian ada follower, jadi dia mengikuti atau main aman gitu menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada gitu, yang sudah matang. Jadi untuk meminimalisir risiko. Kemudian ada slow adapter, ini lebih ke kehati-hatian dalam menerapkan informasi atau menerapkan teknologi yang ada. Nah, di sini akan ada penjelasannya mengapa dia masing nilainya seperti itu. Untuk first mover 15%, mungkin ini karena universitas tidak memiliki fokus sebagai first mover dalam adopsi teknologi baru. Hal ini bisa disebabkan oleh karena universitas berfokus pada keandalan sistem untuk mendukung kegiatan pendidikan dan operasional yang kritis. Universitas menghindari risiko dengan mendukung teknologi tersebut matang di pasar. Tapi mungkin ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh Padote seperti informasi yang disediakan di PowerPoint, itu ada inovasi bentuk jaringan dalam bentuk star. Itu merupakan salah satu cara Undip untuk berinovasi gitu, untuk mengembangkan sistem jaringannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada follower 70%. Kenapa? Karena sebagian besar teknologi yang digunakan, produk yang digunakan, barang-barang, baik itu perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan oleh Universitas Diponegoro itu bukan merupakan barang dia sendiri gitu. Walaupun sistem siap Undip, sistem SSO Undip, Undip Network, Learning Management System itu semuanya dalam brand Undip, cuman itu merupakan bentuk pengembangan dari pihak ketiga gitu. Mengapa demikian? Misalnya nih dari sistem Kulon itu sendiri menggunakan Moodle gitu sebagai developernya. Kemudian untuk learning management systemnya masih menggunakan Microsoft Teams, yang mana merupakan produk dari Microsoft gitu. Terkait itu, inilah mengapa untuk follower itu fokusnya 70% karena sebagian besar teknologi yang digunakan oleh UP2TI maupun universitas itu merupakan teknologi yang sudah terbukti sukses di tempat lain. Kemudian ada tradisional, ini mungkin beberapa teknologi masih diadopsi dengan lambat karena kebutuhan untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kepatuhan pada regulasi. Memang karena tidak adanya referensi lebih lanjut, maka ini ditetapkan di 15% saja sesuai dengan baseline-nya. Ini ada summary dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, dari desain faktor 1 sampai desain faktor 10 dalam bentuk domain. Di sini ada IDM 01 misalnya dengan skor 15, kemudian ada IDM 2 minus 15, di sini ada minus 50 di APO 04 Manage Innovation, kemudian ada yang sangat tinggi nilainya. Di sini ada Manage Risk dengan nilai 100, Manage Security dengan 85. Artinya apa dalam angka-angka ini?
ini ketika dia minus atau negatif itu berarti sistemnya tidak terlalu berfokus pada bagian atau domain ini gitu. Jadi eh kenapa nilai negatif ya karena itu karena tidak berfokus di sini. Sebaliknya kenapa nilai tinggi misalnya di sini ada nilai 100 karena dalam proses pendesainer sistem, pendesainer jaringan yang digunakan oleh P2TI itu sangat berfokus pada domain ini yaitu manage risk atau manage security. Karena balik lagi dia berhubungan dengan data gitu kan. Jika kita tarik dengan logis, di sini manage security 85 kenapa? Ya karena dari data tersebut banyak sekali data-data pribadi yang perlu dijaga keamanannya, dijaga ke privasinya gitu. Jadi ini menjadi fokus utama dalam mendesain sistem gitu. Jadi keamanannya harus benar-benar diperhatikan. Kemudian juga terkait dengan risiko uh, sangat penting untuk diperhatikan gitu. Kemudian di sini dari seluruh domain ini dapat kita tarik kesimpulan 5 domain terpilih, yaitu dengan nilai di atas 50 ataupun 50 gitu. Di situ ada 5 domain, yaitu IDM 03, ada Ensured Risk Optimization, kemudian ada APO 12, yaitu terkait dengan Manage Risk, APO 13, Manage Security, ada BAI 10, Manage Configuration, dan DSS 05, Manage Security Services. Artinya apa? 5 domain ini ketika nanti akan diperiksa atau akan dilakukan proses pemeriksaan, 5 domain ini akan menjadi fokus utama yang mungkin dapat digunakan oleh pemeriksa dalam memeriksa sistem jaringan dari UP2TI itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 terkait dengan desain faktor dari UP2TI. Apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan, saya mewakili kelompok 4 mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan mewakili kelompok 4 juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Dinar yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi dalam rangka melengkapi tugas-tugas kami dalam mata kuliah audit sistem informasi. Baik kata penutup, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.